Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah maupun sebagian sini. Kita akan mulai ibadah kita. Tidak akan mengurangi hikmat dan sukacita kita walaupun dalam kondisi seperti ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat dan hebat.
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh luar biasa bagi setiap kami. Pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, hari lepas hari Tuhan hingga pada saat ini kami boleh merasakan betapa besar, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, mengurapi dan memberkati kami semua yang hadir, baik yang di rumah, di mana-mana tempat Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi setiap kami. Roh-Mu yang memulihkan, Roh-Mu yang menyembuhkan, Roh-Mu yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini memberkati pelayanan hamba-Hamba-Mu di mana-mana tempat. Anak-anak Tuhan yang sedang beribadah saat ini, Tuhan memberkati dan mengurapi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Kita lanjutkan pujian kita. Kau baik. Kita dengan syukur hati masuk hadirat Tuhan, bawa pujian kita pagi ini. Tuhan baik, sangat baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur Tuhan membawa pujian tadi, ya Yesus, memandang wajah bersekari dan
di rumah juga. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena kita tahu waktu-waktu ini mungkin sulit. Ada yang kecewa, bahkan putus asa. Kita tidak tahu. Benar-benar kita tidak tahu orang-orang yang menghadapi persoalan-persoalan. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tetap ada buat kita. Waktu ini pasti berlalu, badai ini pasti berlalu, dan Tuhan ada selalu buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
untuk memahami akan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Maka ajarlah kami untuk sabar menghadapi setiap penderitaan kami. Ajar kami untuk sabar dan bertekun menghadapi yang terjadi dalam hidup kami. Bila kami boleh terus percaya, berharap, seperti seorang petani yang menantikan hasil dari apa yang telah ditaburnya. Seperti seorang prajurit yang baik yang mempersiapkan diri untuk berkenan kepada komandannya. Dan seperti seorang olahragawan yang terus berlatih dan berjuang untuk memperoleh mahkota juara. Kudus untuk kami memahami setiap kehendak dalam hidup kami dan mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Tuhan tolong setiap kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh bersama dimanapun kami berada saat ini untuk memuji, meninggikan, mempermuliakan Tuhan. Dan kembali kami rindu dipelengkapi oleh kebenaran firman. Taruh pengurapan-Mu, taruh perkataan firman pada lidah bibir hamba-Mu, dan beri kami semua yang mendengar telinga untuk menangkap, pikiran dan hati yang terbuka untuk firman Tuhan, sehingga sungguh benih firman boleh tertabur di tanah hati yang baik, buah di dalam pikiran, perkataan, dan perilaku kehidupan yang benar. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan kami menerima pimpinan Roh-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya perhatikan entah kenapa di dalam 2 hari belakangan ini saya menerima banyak sekali permintaan pertemanan di Facebook. Padahal minggu yang lalu, dalam hari-hari yang lalu, belum tentu 1 minggu itu ada yang minta pertemanan. Tapi ini saya perhatikan dalam 2-3 hari ini saja sudah hampir 50 yang meminta pertemanan. Dan saya ini orang yang murah hati, jadi saya terima semua. Nah, berapa yang saya terima ini tidak semua ya mengkonfirm itu di messenger. Di messenger ada yang sudah berteman, sudah begitu aja lewat bertahun-tahun juga nge-like juga enggak. Nah, tapi ada beberapa yang konfirm di messenger ya. Ada yang ya orang-orang cantik ngaku lah, ngaku dokter lah begitu ya. Ujung-ujungnya saya tahu ini mau menghack WA saya. Karena dia bilang, oh WA saya bersifat privat Pak, nggak semua orang bisa menerima itu. Jadi nanti saya akan dikirimkan kode di WA, nanti tolong kirim kode itu pada saya. Padahal ya jelas-jelas di WA saya, di HP saya tertulis di SMS itu, ini kode bersifat rahasia, tidak boleh diberikan kepada siapa saja. Ya. Jadi saya langsung jawab, kalau mau menghack WA saya ya langsung diblokir dengan tidak hormat. Ya baru kenal 1-2 minta bantuan uang. Wah ya, minta bantuan. Saya biasanya menimpali dan saya akan tetap kirimkan uangnya biar sedikit. Tapi baru berapa perkataan langsung ditulis, kalau udah mau bantu ya sudah, langsung diblokir juga. Nah, ya. Bahkan ada juga yang mengaku pendeta. Lalu berapa sales ya, entah sales keuangan, broker, entah sales batu akik ya, entah sales obat-obatan. Ya, kalau udah tahu begitu langsung saya hapus lagi pertemanannya ya. Nah tapi yang mengkhawatirkan saya juga akhir-akhir ini dari beberapa teman itu yang mengaku pendeta ini rupanya membawa pengajaran-pengajaran baru yang sudah lama ya. Ada beberapa yang
mengajak untuk kembali melestarikan hukum Taurat. Nah, tapi ada juga beberapa messenger WA yang saya terima yang juga mempertanyakan beberapa hal tentang renungan khotbah pada minggu-minggu lalu, dan juga ada yang menanyakan tentang renungan di artikel Sir to Sir. Beberapa, tapi yang saya katakan bersyukur bahwa yang meminta ini, kalau saya bilang 90% itu pendeta ya, yang mempertanyakan tentang firman Tuhan. Nah, orang pendeta yang mempertanyakan hal yang senada ya, jadi itu merupakan ya sedikit keprihatinan saya ya, karena mereka mempertanyakan tentang apa kehendak Tuhan ya. Jadi mereka memberikan contoh kasus begini. Jadi dia katakan ya, ada seorang teman, berapa orang ya jemaatnya meminjam uang, ya, meminjam uang. Ya sebagai seorang hamba Tuhan tentu dia memberikan pinjaman. Tapi kemudian orang ini tidak mengembalikan uang itu waktu ditagih, malah kemudian marah-marah, ya, marah-marah dan memfitnahnya seperti itu. Lalu dia katakan, apa itu kehendak Tuhan untuk saya meminjamkan uang kepada orang seperti ini? Lalu yang kedua hampir senada, ini baru tadi malam, ya. Nah, dia katakan dia mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi waktu dia menerima sumbangan dari jemaat ya, yang orang ya mampu lah begitu, memberikan baju-baju yang layak pakai ya, dan dia lihat baju itu masih sangat bagus dan harganya pun cukup mahal, dia tahu ya. Nah, jadi dia karena ini disuruh berikan untuk jemaat, maka dia memilih mana jemaat yang dia rasa orang yang berkekurangan. Lalu dia mengirim pengerjanya untuk mengirim baju itu ke orang tersebut. Tapi katanya pengerja ini pulang cerita kalau bajunya itu dilempar sama orang. Dia merasa terhina karena diberikan baju bekas. Ya. Jadi dia bertanya itu kepada saya, apa ini merupakan kehendak Tuhan? Untung bukan saya. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa kehendak Tuhan ya, adalah untuk berbuat apa yang baik. Ya, kalau itu jangan tanya saya ayatnya, ya. Saya kepada ya orang yang paling bisa kita percayai, ya, meskipun kadang-kadang juga nggak terpercaya, ya. Saudara tahu siapa itu? Nah, tahu nggak? Kalau mau bertanya apapun kita bertanya kepada siapa? Saudara tahu nggak? Ya, Mbah Google. Ya, tanyalah sama. Jadi saya juga bertanya kepada Mbah Google. Nah, juga sekarang kan banyak aplikasi ya, terutama aplikasi Alkitab kita ini. Nah, jadi ya, kalau sekarang saya katakan tadi ada orang-orang yang mau mencoba kembali menghidupkan hukum Taurat di kekristenan, ya. Menekankan ketaatan pada hukum Taurat. Padahal jelas-jelas Yesus sendiri berkata kepada ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat seutuhnya. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menggenapi hukum Taurat, dan hukum Taurat itu digenapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena jelas sekali firman Tuhan katakan kepada kita bahwa seorang pun di dunia yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Dan Yesus sudah menggenapi. Dikatakan Yesus itu juga mengalami pergumulan sama seperti itu. Hanya dia tidak berbuat dosa. Hanya dia satu-satunya yang tidak. Dan oleh karena kesuciannya, oleh karena kekudusannya, maka dia satu-satunya
yang layak untuk mati buat manusia. Yesus di dalam diri tubuh manusianya yang 100% manusia. Hanya anak domba yang suci, yang kudus, yang layak dipersembahkan untuk menebus dosa. Yesus adalah gambaran daripada anak domba yang suci itu. Yesus selalu mengajar kita untuk meneladani kehendak Bapa. Dan pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum, tentang bagaimana orang bisa melihat kerajaan surga, Yesus katakan, oh, jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat melihat ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus juga berkata bahwa orang itu bisa melihat Bapa kalau dia hidup di dalam hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa kudus? Bagaimana kita sempurna di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa berani berkata bahwa kita bisa hidup kudus sepanjang umur hidup kita. Saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang berani berkata saya sempurna di dalam segala sesuatu. Tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Tetapi kita bersyukur bahwa kita semua ini dikuduskan oleh karya kematian Yesus. Disempurnakan di dalam karya kematian Yesus. Pembela. Waktu Martin Luther, ya, Bapak reformasi gereja, dia masih seorang pastor muda, ya, biarawan muda di Katolik. Dia hatinya merasa begitu tertekan, dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang diperintahkan, tapi dia masih merasa bahwa dosa-dosanya begitu besar. Sehingga saya sudah lama membaca itu, jadi sudah agak lupa, ya. Jadi dia di dalam satu ordo yang cenderung menyiksa dirinya untuk mendapatkan rasa layak, tapi dia tetap tidak mendapatkan. Biasanya kalau orang-orang seperti ini, kadang mereka melakukan hal yang bodoh. Hal bodoh dalam putus asa. Ya, ada merasa oh Tuhan itu enggak adil. Di mana Tuhan waktu ada penderitaan? Waktu kita saat tidak ada orang lain yang menolong kita, bahkan orang-orang yang kita kenal dekat memusuhi kita, memfitnah kita. Nah, kadang orang mendapat hal seperti ini, hati mereka terluka, mereka justru tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka menjauhkan diri dari persekutuan, sehingga firman Tuhan katakan, timbul akar pahit. Tidak. Nah, timbul akar pahit, timbul kekecewaan yang pada akhirnya membuat dia menganggap bahwa Tuhan itu bukan hanya tidak ada, tapi tidak ada. Menganggap bahwa Tuhan itu pembohong, akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan melakukan hal seperti itu. Ya, nggak salah menurut saya. Kenapa? Karena menuruti kekecewaan. Nah, tapi hal yang benar seharusnya dilakukan adalah orang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan sendiri, menggali lebih dalam dari firman Tuhan. Ya, perlu menyendiri. Sekarang ini banyak orang yang menyendiri. Tadi malam saya ditelepon teman di Tanah Hidup, ya, suaminya diharuskan menyendiri 14 hari. Satu rumah diharuskan sendiri di rumahnya, tidak boleh keluar-keluar. Kenapa? Suaminya rapid testnya reaktif. Ya. Wah, ketakutan. Saya ditelepon, saya menelpon suaminya. Saya tertawa lalu saya bilang, puji Tuhan, dapat berkat besar dari Tuhan. Loh, berkat apa?
seminggu lo nangis terus katanya. Ini saja nangis terus dari pagi sampai malam ini masih nangis dapat berkat besar. Saya bilang, oh kamu pasti selama ini dilanda kecemasan. Iya om, sejak kami dengar ini ada tenaga dokter perawat yang kena COVID, kami semua ketakutan. Jadinya kena asam lambung naik. Nah itu masalahnya. Jadi celah di situ. Ya ngomong-ngomong hampir setengah jam menelpon lagi suaminya menguatkan hatinya. Berdoa untuk mereka. Saya bilang jangan takut mati kena COVID. Ya, tapi saya bilang jangan mati dulu kena COVID. Soalnya nek mati sekarang tidak ada yang datengin kamu. Umurnya sendiri, istri anak boleh ikut sakno. Mengkoreksi diri bertanya kepada Tuhan. Sedang ini ada waktu 14 hari suruh menyepi sendiri. Ini saatnya kamu menggali firman Tuhan. Saatnya untuk kamu mencari tahu kehendak Tuhan dalam dirimu. Saya kasih kesaksian waktu saya dulu sakit divonis mati oleh dokter. Saya ngomong sama Tuhan. Ya, setelah melalui pergumulan berhari itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil ya nggak apa-apa, tapi minta kemurahan Tuhan untuk bisa pulang nanti di tengah keluarga. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai, saya minta koreksi Tuhan. Salah saya apa? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya lakukan? Dan kemurahan Tuhan, Tuhan memberitahu kehendak. Saya mengerjakan apa yang menjadi kehendak. Kenapa kehendak? Hanya satu. Yesus katakan kepada anak muda itu, apa yang bisa membuat orang menjadi sempurna? Jual segala sesuatu apa yang ada padamu dan ikutlah. Yesus menjawab pada ahli Taurat, semua hukum Taurat itu tersimpul kepada hukum yang utama. Hanya satu, dua. Kasih itu satu. Tapi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Disitulah tersimpul seluruh isi hukum Taurat. Nah, mari kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes pasal yang lihat dulu ya. Oke, ya, ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ya. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kemudian kita akan baca di dalam ayat 21. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan. Ya. Jadi barang siapa mengasihi Yesus, ya, kita akan menuruti segala perintah Yesus. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Kehendak Yesus yang utama di dalam hidup kita adalah mengasihi. Mengasihi Bapa, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan juga mengasihi mereka yang memusuhi kita. Ya. Ini perintah, itulah kehendak Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi keluarga kita. Kalau kita, firman Tuhan katakan, orang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, celakalah dia. Jadi Tuhan mau kita mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan kasihlah sesama manusia. Mengasihi manusia ini yang gak gampang. Ya. Seperti ya sama saya. Lah apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Ketika kita berbuat baik, ketika kita menyatakan kasih kita dengan perbuatan baik, lalu orang yang kita nyatakan kasih itu justru berbalik menolak kita, memfitnah kita. Apa itu kehendak? Lalu saya berikan kepadanya sebuah contoh di dalam hidup saya. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya merintis pelayanan, merintis gereja di Perjiwa ya, Perjiwa di Tenggarong. Nah, di sana saya akan mewarisi perintisan teman. Bukan hanya mewarisi perintisannya, saya mewarisi masalah yang ditimbulkannya sebelumnya. Jadi teman ini mau buka gereja waktu itu, lalu dia minta tanda tangan ke masyarakat. Sayangnya dia tidak jujur untuk apa itu belangko kosong itu. Begitu. Saya nggak tahu entah dia minta tanda tangan itu dia ngomong apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sudah surat itu terbit, ternyata penduduk desa itu menentang dia. Dalam arti mereka tidak merasa menandatangani surat itu sesuai dengan peruntukan surat itu. Nah ini kan masalah. Akhirnya teman ini, ya saya katakan terusirlah dari tempat. Lalu kemudian karena di sana ada yang minta untuk tetap dilayani, saya masuk ke daerah sana. Nah, saya mencoba untuk berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Saya coba untuk tidak serta-merta saya datang lalu memberitakan Injil. Tetapi saya datang untuk mengenal mereka, hidup bersama dengan mereka, mengenal budaya mereka, mengenal kebiasaan mereka. Saya hidup bersama-sama dengan mereka. Dan setelah berapa bulan, setelah timbul kepercayaan, baru saya memberitakan Injil. Ada seseorang di situ, seorang petinggi kampung, seorang ketua adat, dan dia orang Kutai. Nah, berapa orang di situ menolak, menentang saya dengan keras. Lalu ketika sudah melewati berapa tantangan dan pergumulan, tantangan bukan hanya dari yang nggak seiman, tapi juga dari yang seiman, tantangan juga dari pendeta, gereja tetangga begitu. Akhirnya kan kita bisa mendirikan jemaat kita. Tapi kemudian ini satu orang ini, bersikap memusuhi saya. Berapa kali dia mengancam membunuh saya, mengirim orang untuk membunuh saya begitu. Orangnya udah datang bawa parang, bawa tombak. Lalu waktu itu entah kenapa saya percaya itulah pimpinan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus berlaku saat itu. Saya nggak takut. Saya bisa tertawa-tawa menghadapi mereka dengan guruan. Dan akhirnya mereka mengurungkan niat mereka lalu pulang sendiri-sendiri. Orang ini nyaris tidak pernah berbicara dengan saya. Berapa kali mengancam untuk membunuh saya, menyantet. Nah, menyantetnya ini sudah terbukti berapa kali. Tapi kemurahan Tuhan saya nggak mati karena santet. Ya, tapi sempat sakit berapa bulan karena sakitnya. Waktu saya kembali ke sana karena diambil paksa oleh keluarga saya, diambil paksa dibawa ke Balikpapan. Lalu ketika saya sembuh, saya baru tahu kalau disantet. Kenapa baru tahu? Karena saya datang naik di situ kan kalau mau masuk kampung itu ada bukit tinggi. Biasanya saya selalu kalau saya datang jalan kaki sampai di puncak bukit itu saya berteriak supaya orang tahu saya datang. Yang saya teriakan, saudara pasti sudah tahu kan apa itu? Ya. Unek manjabal, artinya babi makan singkong. Kalau ada babi-babi hutan masuk makan singkong kan mereka suka berteriak unek manjabal gitu.
ada babi makan singkong ya. Jadi kami segera keluar dan usir babi-babi itu. Jadi saya kadang kalau datang saya berteriak begitu, unek manjabau, babi makan singkong. Tapi waktu saya berteriak begitu, semua orang di jalanan langsung lenyap. Masuk ke rumahnya masing-masing, tutup pintu. Jadi saya datangin salah satu orang itu, lalu saya tanya, kenapa kok lari semua? Kok harusnya kan senang menyambut saya, paling enggak ada yang peluk saya. Ini malah lari semua. Saya tanya kenapa? Lalu dia jawab, Pak Mobi. Dia nggak bisa panggil Pak Mobi. Orang sana itu panggilnya Mobi sama saya. Untung nggak jadi Mobi gitu ya. Nah, Pak Mobi sakti masih hidup. Nah, kemudian baru tahu ternyata ada yang mengirim guna-guna, bukan guna-guna istri muda ya, kepada saya. Nah, kemurahan Tuhan saya hidup saya. Selesai dengan persoalan ini, seseorang memfitnah saya. Dilaporkan ke kecamatan, dilaporkan bahkan ke gereja tetangga yang ada di Tenggara. Dilaporkan ke kelurahan, lalu jemaat habis. Ini kehendak Tuhan. Pimpinan saya suruh saya tinggalkan desa ini. Bukan hanya pimpinan di Balikpapan saat itu, tapi pimpinan juga di Surabaya. Untuk apa bertahan di situ? Orangnya bebal-bebal, keras kepala, tidak bisa diajar. Sudah cukup kamu difitnah orang, sudah cukup kamu ditekan orang, sudah cari tempat pelayanan tempat yang lain. Mudah untuk saya lari dari persoalan, tapi saya memilih untuk mencari kehendak Tuhan. Saya ingat saya pergi ke hutan, terus bukan ke hutan sih, itu ke kebun kopi di belakang gereja. Lalu saya berlutut dan saya berdoa di bawah pohon. Tuhan hanya katakan, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi domba-domba? Saya katakan, ya Tuhan, saya mengasihi mereka, saya mengasihi. Lalu Tuhan katakan, kalau engkau lari di tempat lain, engkau akan hadapi masalah yang sama kembali. Jadi diam, taklukkan ini, dan aku akan berperang bagi kamu. Saudara, kurang lebih hampir setahun saya diam dan menerima banyak penghinaan. Tapi disitulah saya sungguh-sungguh belajar memberikan pengampunan. Disitulah saya belajar mengampuni orang-orang yang melukai hati saya. Ya. Mari jangan pernah lari dari persoalan. Jangan pernah lari dari tantangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup. Jadi saya tanya kepada teman ini, menurutmu apakah itu kehendak Tuhan untuk saya bertahan di sini? Setelah beberapa tahun kemudian, saya katakan, berbelas tahun bukan berapa tahun. Setelah persoalan itu selesai, jemaat dipulihkan. Malah Tuhan suruh saya keluar dari sana. Dan memang waktu itu saya lebih suka merintis pelayanan daripada mengembalakan. Jadi sudah ada hamba Tuhan yang baru, minta ke pusat, didatangkan hamba Tuhan yang baru yang menggembalakan, menggantikan saya sampai hari ini, itu Ibu Pendeta Dewi Londa di sana sekarang. Ya sudah bertahan berapa puluh tahun, beliau itu juga puluhan tahun di sana ya. Puji Tuhan. Tapi kisah saya dengan orang ini nggak berakhir di situ. Berapa belas tahun kemudian, lalu katakan orang ini ingin bertemu dengan saya. Tapi itu sudah beberapa belas tahun lalu, saudara. Jalan keluar Bontang Samarinda ini masih belum ada. Waktu itu kan kalau kita naik mobil bisa semingguan baru nyampe, apalagi kalau hujan, ya kan? Jalan paling cepat ya naik kapal, naik speed dari Tanjung Laut. Tapi hal yang luar biasa adalah saya mendengar cerita yang begitu aneh.
Begitu luar biasa menurut saya. Orang ini minta dimakamkan secara Kristen, padahal dia bukan orang Kristen. Ya. Bahkan setelah dia meninggal pun rumah ibadah mereka dibongkar. Jadi di sana hanya ada gereja saja. Jadi menuruti kehendak Tuhan itu bukan tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi, tetapi itu berpusat pada diri kita sendiri yang mengalami diri kita. Seperti firman Tuhan katakan, setiap kita ini berurusan masing-masing dengan Tuhan. Seperti yang minggu lalu saya katakan, kalau mau hidup enak, hidup senang, hidup tenang, hidup tentram, seperti yang saya alami selama ini, jangan pernah ngurusin orang lain. Entah orang itu suamimu, entah itu istrimu, entah itu anakmu, tetanggamu, siapapun, jangan pernah ngurus. Karena Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi. Seperti saya bilang, kalau kita mau berhidup di dalam kemenangan, kita harus bersikap egois di dalam hal. Egois di dalam arti berpikir bahwa semua hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu hanya satu tujuan, untuk membentuk kita sendiri, untuk keuntungan kita pribadi, bukan untuk keuntungan orang lain. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita melayani, ketika kita menyatakan kasih kita dengan perbuatan baik kita, lalu orang menolak, lalu orang justru berbalik memfitnah kita, berbalik melakukan hal yang tidak menyenangkan kita, bukan hanya sekedar tidak bayar hutang, bukan hanya sekedar tidak menolak pemberian kita. Apakah kita lalu berpikir ini bukan Tuhan? Tidak. Yang Tuhan mau, yang Tuhan tahu, bahwa itu adalah sebuah proses, sebuah ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, untuk kita itu naik kelas. Ya. Tapi kan kebanyakan kita cenderung untuk ngurusin. Dalam arti ketika orang melakukan itu, hati kita terluka. Lalu saya nggak mau ngurusin dia lagi untuk apa? Padahal pikiran kita ngurusin dia terus. Karena sampai rumah kita terus berpikir, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia begini, begitu. Harusnya dia begini, begitu. Nah, akhirnya timbullah akar pahu. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, lalu orang berusaha melakukan kejahatan, kita harus bersikap, bertindak, berpikir seperti Yusuf. Saya katakan lalu bahwa orang-orang di Indonesia ini, awalnya waktu pilkada lalu, ada seorang pendeta pimpinan dari sebuah partai yang sekarang sudah nggak ada. Ini saatnya Yusuf memimpin Indonesia. Lalu bilang Tuhan lagi yang ngomong sama dia lah, terpilih pun enggak, ya malah partainya hilang. Nah, ini salah kaprah. Kita bicara kepemimpinan Yusuf, ya sekarang ini saat Yusuf dengan bijaknya menghimpunkan, mengisi lumbung-lumbung penuh-penuh untuk memelihara bangsa-bangsa. Nah, ini sekarang malah anak-anak Tuhan ini malah pelit-pelit, banyak gereja-gereja besar sembunyi semua, tidak bertindak sebagai Yusuf. Dan jangan lama-lama, kembali kepada intinya lagi. Apa Yusuf itu? Yusuf itu tidak pernah kita lihat melakukan hal yang salah. Dia melakukan kebaikan. Sebagai anak yang masih polos, dia cerita tentang mimpinya kepada keluarganya.
Sebagai anak kesayangan bapaknya, dia begitu dimanja sehingga kakak-kakaknya ngurus domba, dia di rumah saja, anak kesayangan mamanya. Saudaranya ini cemburu menjual dia. Dibeli oleh Potifar. Dia melakukan hal yang baik. Sampai kekayaannya Potifar berlipat ganda. Bukan Potifar ya. Potifar itu istrinya ya, tapi ya suami istri. Saya lupa nama suaminya siapa ya. Nah, siapa namanya? Ya wis lain. Akhirnya Potifar ini malah memfitnah dia, sehingga akhirnya Yusuf ini dijual. Bukan dijual, dimasukkan penjara. Di penjara pun kita melihat cerita ini. Yusuf tetap berbuat baik. Sampai dipercaya oleh kepala penjara untuk melayani tahanan yang lain. Lalu dia menafsirkan mimpi juru minuman raja dan juru roti raja yang di penjara. Mimpi ini betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, puji Tuhan, pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Setelah melalui perjalanan hidup, proses kehidupan yang panjang, setelah melalui hinaan dan penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi pada waktu saudara-saudara Yusuf pada akhirnya datang ke Mesir. Saya tahu apa yang terjadi. Betapa lebih mudahnya kita mengingat hati yang terluka. Betapa lebih mudahnya kita mengingat semua hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Betapa mudahnya untuk kita berbalik berkata-kata kasar. Lebih mudah untuk Yusuf mengirim mereka ke penjara, membalaskan sakit hatinya. Tapi bersyukur Yusuf tidak melakukan. Kenapa? Karena dia memahami, meskipun firman-Nya tertulis berapa ratus ribu tahun setelah dia mati, bahwa Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Maka mari kita memahami. Dan firman Tuhan kita katakan, kalau oleh karena berbuat baik engkau harus menderita, mengucap syukurlah kepada Dia. Tapi kalau kita menderita karena berbuat jahat, saya cuma bisa ngomong, rasain. Nah, ya kan? Tapi kalau kita menderita karena perbuatan baik, jiwa kita harus menderita karena hal yang baik kita lakukan. Mari kita belajar memahami ayat firman bahwa Allah bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kalau tidak 28 ya 26 ya, antara itu. Ya. Jadi Yusuf memahami sehingga dia berkata kepada saudara-saudaranya, engkau memang mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan sudah merubah itu, membuat rencana kejahatan justru menjadi rencana kebaikan yang mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi saya tapi juga bagi seluruh bangsa. Jadi mari ketika kita berbuat baik, lalu orang menolak perbuatan baik kita, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena bukan orang itu yang mendatangkan keuntungan, tapi Tuhan mendatangkan keuntungan. Ketika orang melakukannya, dia nggak sadar bahwa dia sedang mendatangkan keuntungan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, mari kita terus berbuat baik, kita terus menabur, dan kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Kalau
hatinya jadi lemah. Dapatkan hinaan, dapatkan cemoohan, dapatkan ini, lalu sudah ngapain berbuat baik? Toh orang nggak ngerti kebaikan saya, ngapain saya melayani? Toh orang nggak berterima kasih, ngapain saya harus begini, harus begitu? Toh dia melakukan hal yang jahat pada saya. Untuk apa saya mengampuni? Rugi. Dan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa penderitaan yang sementara, penderitaan yang ringan ini akan mendatangkan kemuliaan yang kekal. Nah, ada penderitaan yang begitu berat sampai kita nggak bisa pikul, nggak bisa tanggung. Ada, kalau kau memikulnya sendiri, kalau kau menanggungnya sendiri. Tapi kalau kita mau berserah di bawah kaki Yesus, kita berani menyerahkan seluruh persoalan kita, masalah kita, dan kita berani mengambil langkah yang benar untuk meneladani Yesus, memberikan pengampunan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, itu haknya Allah diberikan kepada kita manusia, hak untuk mengampuni dosa. Ya, ingat itu ada ditulis di depan Matius 6 ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini tiap hari, kalau tiap minggu masuk sini ini dibaca enggak ayat-ayat? Harusnya sudah apalagi yang dekat-dekat sama kursinya itu harusnya sudah hafal itu tulisannya. Loh, baru diliriin kan? Saya curiga selama ini nggak pernah dilihat. Kalau dilihat aja enggak, apalagi mengagumi yang mengkreasi ini. Siapa yang kreasi itu? Ebi ya? Nah, ya. Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Lalu selama ini berarti kita ibadah puluhan tahun ya sia-sia. Ya, melayani sia-sia. Firman Tuhan katakan orang yang nyimpan kebencian terhadap saudaranya itu orang yang berada di dalam kegelapan, dan kegelapan itu membutakan matanya sehingga dia tidak tahu kemana ia pergi, sebab kegelapan itu membutakan matanya. Itu 1 Yohanes 2 ayat 11 dan seterusnya. Baca aja di antara itu pasti dapat. Ya. Artinya apa? Orang ini nggak tahu bahwa semua pelayanannya itu sia-sia. Dia masih pimpin pujian, rajin ibadah, rajin kembalikan perpuluhan, rajin persembahan, bantu orang. Nah, sering berkhotbah kayak saya begini. Tapi terus pelihara kebencian, simpan kepahitan, tidak mau berikan pengampunan. Ini orang buta, saudara. Pelayanannya tidak menghasilkan apapun bagi dirinya. Buat orang lain jadi berkat, buat orang lain berguna, tapi dia sendiri tidak merasakannya. Saya percaya orang-orang seperti ini hatinya diliputi kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Sekarang saya pernah baca itu siapa yang lalu bagi di WA. Ternyata penyakit-penyakit ini berhubungan dengan pikiran. Kalau kita suka marah, emosi, itu akan sebabkan penyakit ini, itu penyakit ini. Siapa yang bagi? Oh, Mbak Nara kayaknya yang bagi. Apa aja Mbak Nara bisa sebutkan? Lupa juga. Nanti dibagikan lagi biar ingat. Nah, saudara, itu ilmu kedokteran sudah membuktikan. Jadi mari kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saat kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah yang pertama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Hanya gak usah sibuk ngurusin pengajaran-pengajaran sekarang. Akhir zaman, kapan Yesus datang, kapan gereja diangkat, antikris, nanti kalau ketinggalan pasti murtad, katanya begitu.
Jangan diurusin kalau saya katakan, daripada yang penting berbuat saja. Yang penting berbuat baik saja. Yang penting lakukan kehendak Tuhan saja. Yang penting kasih Tuhan dengan sepenuh hati. Dan oleh karena kasihmu terhadap Tuhan itu membawa untuk mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudaramu, mengampuni orang-orang yang melukai hatimu. Kerjakan saja. Tidak usah urusi apakah itu akan mendatangkan pahala, mendatangkan mahkota, tidak usah urusi. Lakukan saja untuk Tuhan. Lebih dari itu urusannya Tuhan. Tuhan mau angkat saya, bersyukur. Tuhan mau tinggal saya di pemerintahan antikris, biar itu menjadi kehendak Tuhan. Kan itu masih rahasia sekarang. Tidak ada seorang pun dari kita tahu. Tapi kadang-kadang saya lihat orang terlalu sibuk mikirin, lalu ngomong di Facebook, kalau saya nggak berangkat pasti saya murtad. Yang ngomong itu malah pendeta. Astaga. Padahal kita katakan ada yang ditentukan untuk mati di bumi yang oleh pedang, ada yang ditentukan untuk dipenjara, ada yang ditentukan, ada yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menentukan seseorang, artinya Tuhan tahu dia mampu untuk menjalani hal itu. Kalau yang nggak mampu, murtad dia. Bukan karena Tuhan tahu dia tidak mampu, tapi karena dia tidak memahami kehendak Tuhan di dalam hidup. Karena saya percaya setiap orang yang diutus, ditugaskan Tuhan untuk suatu tugas tertentu, Tuhan pasti memberikan kemampuan kepadanya. Ya. Tapi mau atau enggak, itu masalahnya. Mau atau enggak. Seringkali bukan orang nggak mampu, tapi nggak mau. Nggak mau. Membantu orang lain nggak mau, bukan nggak mampu, nggak mau. Melakukan kehendak Tuhan, sudah ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus memberikan kemampuan, tapi nggak mau. Kita masih terus pegang harga diri, ego, kesombongan. Ayo saudara ya, tidak ada seorang pun dari kita yang sudah sempurna. Saya lebih tidak sempurna dari saudara. Tapi mari kita masing-masing seperti yang selalu saya katakan, mari kita meneladani Yesus. Sehingga saat kita meneladani Yesus, saat saya meneladani Yesus, saya berani berkata kepada saudara, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Jangan urus-urus apa nanti upahnya, apa nanti yang saya dapat, tidak usah diurus. Yang penting saya tahu, saya masih memiliki kehidupan untuk saya bisa berbuat baik. Ya, saya masih diberikan kesempatan untuk saya bisa berbuat baik. Itu kesempatan yang Tuhan berikan selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi kita punya. Ada orang bilang, saya nggak bisa beri apa-apa Pak, karena saya nggak punya uang. Loh, bisa beri doa, bisa beri senyuman, senyum manis saja orang yang lihat sudah senang. Sudah tidak punya apa-apa, manyun terus, meremut terus, yang lihat juga sebel. Ya. Apalagi datang minta bantuan sambil manyun, wah ya mau ngasih juga sebel. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ingat penderitaan yang ringan ini sedang mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah akan namamu Bapa. Kembali kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih anugerah Tuhan. Saat ini seluruh orang di seluruh dunia ini sedang menghadapi pencobaan yang sama. Semua di dunia ini sedang dilanda oleh virus corona Tuhan, pandemi corona ini. Dan semua kami menanggung penderitaan yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan, ajarkan untuk memahami setiap kehendak Tuhan. Ajarkan untuk mengisi hari-hari ini Tuhan
dengan pencarian kami akan kehendak Tuhan, yaitu dengan terus menggali kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Juga ajar kami terus bersekutu baik secara pribadi, persekutuan di dalam keluarga kami. Ajar kami untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Ajar kami untuk mengerjakan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami. Sama seperti Yesus mengasihi kami, bahwa kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahwa kami untuk mempergunakan hak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, yaitu hak pengampunan dan hak untuk penciptaan. Bahwa kami untuk terus mengampuni orang yang melukai hati kami, dan bahwa kami untuk terus memikirkan dan memperkatakan apa yang baik dan yang benar di dalam hidup kami. Ajar kami untuk berbuat baik kepada setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan memeliharakan kehidupan anak-anak Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Dan Tuhan menolong memampukan kami untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, melalui kekayaan harta yang Kau berikan, kami boleh pergunakan itu untuk mencari sahabat-sahabat abadi, untuk membangun kemah abadi. Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pimpinan organisasi untuk berani mengeluarkan kas keberbendaraan mereka untuk menolong jemaat-jemaat yang berkekurangan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur. Tuhan tolong para pemimpin gereja Tuhan. Tuhan tolong para pimpinan negara bangsa kami. Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para Menteri MPR, DPR, DPD, aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, kabupaten, kota, Bontang, Ibu Wali Kota kami, Bu Neni Murniani, Bapak Presiden sebagai Wakil Wali Kota, staf Pemkot, kecamatan, kelurahan, RT RW, daripada pupuk dan semua perusahaan yang berdomisili di kota ini. Tuhan berikan hikmat, kebijakan, melakukan segala apa yang baik bagi masyarakat, bangsa, kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus jagai kota Bontang, tidak ada kematian corona di kota Bontang ini. Kami bersyukur bahwa dalam Tuhan bulan Juni ini kami memohon kepada Tuhan supaya semua penderita COVID boleh disembuhkan, supaya tidak ada lagi penderita COVID di kota Bontang ini, di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tuhan tolong bawa kami untuk berdamai dengan COVID ini, dengan terus mematuhi perintah kesehatan, sehingga kami boleh terus mengerjakan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih agar kami mentaati pemerintah sama seperti kami mentaati Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih berkati yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, saudari kami Sheila Rizky, berkati baik ulang tahun pribadi ataupun pernikahan, dan meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati, pikiran kami, berbuah di dalam perkataan dan perilaku kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kembali kita naikkan ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 9.30 ya. Dan seperti pada tahun-tahun yang lalu, kita akan tetap melaksanakan doa 10 malam. Jadi Bapak Ibu yang berdoa, doa di rumah silahkan pada mulai jam 7 malam ya, sampai pada jam 8 malam itu normalnya, kecuali ada kejadian yang abnormal mau sampai pagi silahkan gitu ya, di Tuhan. Jadi kita akan mulai pada hari Kamis malam jam 7 malam ya. Jadi pagi harinya kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada jam setengah 10 pagi. Tetap kita akan siarkan secara live melalui Facebook. Minta maaf kalau ada kekurangan di gambar atau di suaranya, karena memang kita hanya pakai HP dan lampu salon untuk menyiarkan
siaran ini ya. Jadi minta maaf untuk itu, didoakan saja supaya kita mendapat peralatan yang lebih canggih untuk merekam atau untuk menyiarkan secara langsung ya. Kalau semua berdoa bersama-sama di rumah di seluruh Indonesia ya, untuk teman di Malaysia, di Amerika yang nonton acara ini tolong didoakan ya. Doanya lebih banyak, lebih mantap, hatinya masing-masing tergerak, minta nomor rekening, selesai. Puji Tuhan ya. Hari kiranya Tuhan menolong kita masing-masing di dalam keluarga, di dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara jemaat ya yang saudara tahu kesulitan ya di dalam memenuhi kebutuhan untuk bukan ekonominya tapi kebutuhan untuk sembakonya ya, saudara tolong menghubungi saya ya, menghubungi saya untuk kita bisa memberikan sedikit tali asi atau memberikan sedikit bantuan minimal untuk bisa makan saja ya, mungkin belum untuk yang lain-lain. Jadi tolong juga kalau ada, mungkin itu bukan jemaat di tempat ini tapi ada tetangganya, siapapun yang memang sangat kesulitan, tolong dan mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah atau tidak dapat bantuan dari instansi lain, tolong saudara bisa berikan nama dan alamatnya ya. Nanti kita akan berikan saudara ya. Kemarin ada yang meminta bantuan, ada juga yang kemarin menelpon saya untuk meminta bantuan ya. Jadi kita berikan ya di Tuhan ya. Kemarin ada yang WA, bisa tidak bantu saya 1-2 bungkus supermi. Waduh, saya bilang datang ke rumah, nanti saya akan berikan ya, puji Tuhan. Jadi mari kita saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban satu dengan yang lain. Kita menyatakan kasih kita kepada setiap orang supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kita berdiri, akhiri ibadah kita. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Kau memberkati kami, setiap kami di rumah kami masing-masing dengan segala usaha dan aktivitas kami. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati serta memagari setiap kami yang sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, berbagi kehidupan dengan hamba-hamba Tuhan. Agari setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan pagar api Roh Kudus-Mu. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali melayani kami, dan kuat kuasa darah Yesus Kristus putus hidup kami pribadi lepas pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, dan pinggang kebenaran, kasut berkerelaan, pitakan Injil damai sejahtera Allah, berisi iman untuk mematahkan api dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, serta kemurahan daripada Allah Bapa di surga, pertolongan, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.